Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya, Nadira Aisyah Adelia Sari, dengan NIM 1080625000009, dan dua rekan saya, yaitu Zidan Taufikur Rahman dan Willy Aziz Zaki. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah teori probabilitas yang berjudul Analisis Probabilitas Frekuensi Penggunaan AI oleh mahasiswa Teknik Logistik untuk mendukung pembelajaran. Kita semua tahu dan menyadari bahwa perkembangan teknologi saat ini sangat cepat, terutama dengan hadirnya berbagai teknologi berbasis artificial intelligence seperti ChatGPT, Gemini, dan Copilot. Teknologi ini sudah menjadi bagian dari kehidupan mahasiswa. Banyak mahasiswa memanfaatkan untuk mencari referensi, memahami materi kuliah, membuat rangkuman, menerjemahkan teks, bahkan membantu menyusun ide dalam mengerjakan tugas. Namun, tidak semua mahasiswa menggunakan AI dengan intensitas yang sama. Ada yang hampir setiap hari menggunakan AI, ada yang hanya sesekali sesuai kebutuhan, dan ada pula yang jarang menggunakannya. Perbedaan perilaku inilah yang membuat kami tertarik untuk melakukan penelitian ini. Melalui penelitian ini, kami ingin melihat bagaimana konsep probabilitas dapat diterapkan pada fenomena yang dekat dengan kehidupan mahasiswa, yaitu penggunaan AI dalam kegiatan pembelajaran. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi next. Yang pertama, bagaimana eksperimen acak dalam penelitian. Yang kedua, bagaimana ruang sampel yang digunakan. Yang ketiga, bagaimana kejadian yang diamati. Yang keempat, berapa peluang kejadian tersebut. Yang kelima, bagaimana PMF dan CDF yang terbentuk. Yang terakhir, berapa nilai mean dan variansinya. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penggunaan AI dengan konsep probabilitas P ubah acak diskrit, menentukan peluang penggunaan AI oleh mahasiswa serta menghitung PMF, CDF, mean, dan variansi sehingga dapat diperoleh gambaran pola penggunaan AI di kalangan mahasiswa teknik logistik. Selanjutnya, terdapat beberapa konsep teori. Next, yang menjadi dasar penelitian ini, yaitu probabilitas, eksperimen acak, ruang sampel, kejadian, P ubah acak diskrit, fungsi peluang, atau probability mass function, fungsi distribusi kumulatif, atau cumulative distribution function, dan mean. Konsep probabilitas sendiri digunakan untuk mengukur kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Secara sederhana, probabilitas dapat dihitung menggunakan rumus PA sama dengan NA per NS, di mana NA merupakan banyaknya hasil yang mendukung suatu kejadian, sedangkan NS merupakan jumlah seluruh hasil yang mungkin terjadi. Kemudian untuk metode penelitian ini dengan pendekatan deskriptif, yaitu data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner menggunakan Google Form kepada seluruh mahasiswa program studi Teknik Logistik angkatan 2025 yang berjumlah 38 mahasiswa. Karena jumlahnya populatif relatif sedikit, seluruh anggota populasi dijadikan responden penelitian. Oleh karena itu, teknik sampling yang digunakan adalah total sampling atau sampling jenuh. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan konsep probabilitas P ubah acak untuk menentukan peluang PMF, CDF, mean, dan variansi. Melalui metode ini, kami berhasil kami berhasil melalui metode tersebut kami berhasil penelitian ini tidak hanya menunjukkan berapa sering mahasiswa menggunakan AI, tetapi juga dapat menjadi contoh bahwa teori probabilitas yang dipelajari di kelas dapat diterapkan dalam fenomena nyata yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari.
Demikian pemaparan dari saya. Selanjutnya saya persilakan untuk Zidan menjelaskan hasil penelitian serta perhitungan peluang yang diperoleh. Oke, terima kasih untuk Nadira. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian eksperimen acak ruang sampel kejadian serta perhitungan peluang. Untuk hasil penelitian ini dilakukan terhadap 38 mahasiswa program studi teknik logistik angkatan 2025. Data diperoleh melalui penyebaran konsioner menggunakan Google Form mengenai frekuensi penggunaan AI dalam mendukung kegiatan pembelajaran selama 1 minggu terakhir. Berdasarkan hasil konsioner tersebut, penggunaan AI sebagai berikut. Tidak pernah menggunakan AI sebanyak 10 mahasiswa, yang menggunakan AI 1 sampai 2 kali sebanyak 5 mahasiswa, menggunakan AI 3 sampai 4 kali sebanyak 10 mahasiswa, dan penggunaan AI 5 sampai 6 kali sebanyak 10 mahasiswa, dan menggunakan AI 7 kali atau selebihnya sebanyak 13 mahasiswa. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa kategori penggunaan AI yang paling terbanyak dipilih oleh kategori penggunaan AI terbanyak 7 kali atau lebih dalam seminggu. Selanjutnya eksperimen acak. Lanjut, ada eksperimen acak. Dalam penelitian ini dilakukan dengan memilih satu mahasiswa secara acak dari responden yang telah mengisi konsioner. Hasil dari eksperimen tersebut adalah kategori frekuensi penggunaan AI yang dipilih oleh mahasiswa tersebut. Berdasarkan kategori jawaban kuesioner, ruang sampel penelitian dinyatakan sebagai S sama dengan 0,1234, dengan keterangan 0 berarti tidak pernah menggunakan AI, 1 berarti menggunakan AI sebanyak 1 sampai 2 kali, 2 berarti menggunakan AI sebanyak 3 sampai 4 kali, dan 3 berarti menggunakan AI sebanyak 5 sampai 6 kali, dan 4 berarti menggunakan AI banyak sebanyak 7 kali atau lebih dalam seminggu. Dalam kejadian yang diamati, penelitian ini adalah mahasiswa yang menggunakan AI seminimal 3 kali dalam 1 minggu. Kejadian tersebut dinyatakan sebagai A sama dengan 2,3,4. Lanjut. Selanjutnya, peluang kejadian tersebut dihitung menggunakan rumus, yaitu PA sama dengan NA dibagi NS. Penelitian mahasiswa yang menggunakan AI minimal 3 kali dalam 1 minggu adalah 33 mahasiswa, sedangkan jumlah seluruh responden adalah mahasiswa 38. Sehingga diperoleh PA sama dengan 33 per 38 sama dengan 0,868 atau sebesar 86,8%. Artinya terdapat peluang terbesar 86,8% bahwa seorang mahasiswa teknik logistik menggunakan AI sebanyak 3 kali dalam seminggu untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, untuk penjelasan mengenai fungsi peluang atau PMF, fungsi distribusi kumulatif atau CDF, mean, variansi, serta kesimpulan penelitian akan disampaikan oleh Saudara Wiri. Baik, terima kasih Zidan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi peluang atau probabilitas massa function atau PMF, fungsi distribusi kumulatif atau cumulative distribution function atau CDF, perhitungan mean, variansi, pembahasan, serta kesimpulan dari penelitian ini adalah fungsi peluang atau PMF yang digunakan untuk menunjukkan peluang dari setiap nilai peubah acak diskrit yang mungkin menjadi PMF diperoleh dengan membagi frekuensi pada setiap kategori dengan jumlah seluruh responden, yaitu 38 mahasiswa.
Berdasarkan perhitungan tersebut, diperolehnya adalah Px sama dengan 0 sama dengan 0/38 sama dengan 0,000. Dan untuk Px sama dengan 1 sama dengan hasilnya 5/38 sama dengan 0,1132. Selanjutnya Px sama dengan 2, hasilnya 10/38, maka totalnya adalah 0,26263. Selanjutnya Px sama dengan 3 sama dengan hasilnya 10/38, maka hasilnya adalah 0,263. Dan untuk terakhir itu Px sama dengan 4, hasilnya 13/38, maka totalnya adalah 0,342. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa peluang terbesar terdapat pada kategori penggunaan AI sebanyak 7 kali atau lebih dalam 1 minggu, yaitu sebesar 0,342 atau 34,2%. Selanjutnya, untuk fungsi distribusi kumulatif atau CDF, merupakan fungsi yang menyatakan peluang bahwa peubah acak kali bernilai kurang dari atau sama dengan suatu nilai tertentu. Berdasarkan perhitungan tersebut, diperolehlah nilai CDF sebagai berikut. Yang pertama, F0 sama dengan 0,0000. Yang kedua, F1 sama dengan 0,132. Yang ketiga, F2 sama dengan 0,395. Yang keempat, F3 0,658. Untuk yang kelima adalah F4 1,000. Artinya, peluang kumulatif mahasiswa menggunakan AE hingga kategori 5-6 kali dalam 1 minggu adalah sebesar 65,8%. Selanjutnya, MEN atau nilai harapan yang digunakan untuk mengetahui rata-rata nilai peubah acak MEN dihitung menggunakan rumus U sama dengan sigma XP kali sama dengan X. Berdasarkan perhitungan yang diperoleh nilai MEN sebesar 2,815 atau dibulatkan menjadi 2,82. Nilai tersebut menunjukkan bahwa rata-rata penggunaan AI oleh mahasiswa berada pada kategori antara 3-4 kali hingga 5-6 kali dalam 1 minggu. Kemudian, variansi digunakan untuk mengikuti tingkat penyebaran data terhadap nilai rata-ratanya dari hasil perhitungan menggunakan rumus var X sama dengan EX kuadrat, min sama dengan X kuadrat yang diperoleh nilai variansi sebesar 1,10. Nilai variansi yang relatif kecil menunjukkan bahwa peroleh frekuensi penggunaan AI antar mahasiswa tidak terlalu besar atau cenderung beragam. Dan untuk pembahasan, berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan artificial intelligence oleh mahasiswa Teknik Logistik angkatan 2025 tergolong tinggi sebanyak 86,8% mahasiswa memiliki peluang penggunaan AI minimal 3 kali dalam 1 minggu. Selain itu, kategori penggunaan yang paling demikian adalah penggunaan AI sebanyak 7 kali atau lebih dalam 1 minggu. Oke, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.